Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan rezekinya semakin menggunung. Amin. Di video review alur cerita film kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berasal dari negara Korea Selatan, berjudul Bad Guys: Reign of Chaos, yang adalah film spin-off dari dramanya berjudul Bad Guys yang rilis tahun 2014 lalu. Film kali ini diadaptasi dari film pertamanya, bukan yang kedua. Karena yang Bad Guys 2 ceritanya sudah jauh berbeda. Film yang disutradarai oleh Han Jung-hoon ini bercerita tentang unit kejahatan khusus yang dibentuk kembali oleh Oh Gu-tak, yang diperankan oleh Kim Sang-jong, yang merekrut tahanan pidana untuk membongkar kasus penjualan narkotika oleh sebuah anggota gangster di Korea. Dia merekrut kembali anggota yang sama seperti di film dramanya, yaitu Park Won-cheol yang diperankan oleh aktor laga Korsel bernama Ma Dong-seok. Jang Ki-yong yang berperan sebagai Ko Yu-sung merupakan mantan anggota polisi yang dipidana 5 tahun, serta seorang wanita dan penipu ulung cantik bernama Oh Ji-yeon alias Jessica yang diperankan oleh Kim Hyo-yeon. Sebelum kita lanjut membahas filmnya, saya kasih spoiler warning bagi yang belum menontonnya, serta jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Jika sudah, terima kasih. Film dibuka dengan menunjukkan seorang pria berbadan kekar, memakai baju tahanan berwarna biru. Ia sedang menjahit. Dia adalah Park Cheol, salah satu tahanan di penjara ini yang dihukum karena sering melakukan tindak kekerasan pembunuhan dan intimidasi. Ia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Di saat sedang serius-seriusnya menjahit, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara kejadian ribut-ribut oleh para tahanan yang tengah mengeroyok pria muda bernama Ko Yu-sung, yang ternyata adalah tahanan baru serta mantan anggota kepolisian. Ko Yu-sung dihukum selama 5 tahun penjara karena melakukan pembunuhan. Di tengah acara gebuk-gebukan itu, Park Cheol muncul. Semua tahanan yang mengetahui kedatangan pria itu langsung pada menyingkir. Tentu saja mereka mengetahui sepak terjangnya selama ini di dalam penjara. Yosung yang tidak mengenalnya malah menganggap remeh pria bertubuh bongsor itu, dan perkelahian mereka berdua tak terelakkan lagi. Untung saja pihak kepolisian datang dan melerai pertarungan tersebut. Pimpinan polisi memberikan cuti khusus kepada Park Cheol untuk datang mengunjungi makam Kim, sahabatnya. Setelah dari makam tersebut, Park Cheol mendatangi Oh Gu-tak, kepala unit kejahatan khusus. Kedatangan Park Cheol bertujuan untuk menanyakan ke Oh Gu-tak mengenai kematian sahabatnya. Oh Gu-tak malah menyuruh agar ia mencari jawaban tersebut ke Yoo Mi-young yang diperankan oleh Kang Ye-won, seorang anggota polisi wanita yang pernah bekerja sama dengan mereka di drama Bad Guys terdahulu. Di sisi lain menunjukkan sebuah mobil tahanan yang membawa para tahanan dari kantor kepolisian menuju ke penjara. Mobil bus berisi para tahanan tersebut dikawal oleh beberapa unit mobil kepolisian. Di salah satu mobil polisi, rupanya salah satunya tahanan wanita bernama Oh Ji-yeon atau yang akrab disapa Jessica, berada di tempat itu dan terpisahkan dengan mobil bus yang isinya para tahanan pria. Di tengah perjalanan dari arah yang berbeda, tampak sebuah truk besar yang menjebol pembatas jalan dan masuk ke tengah-tengah jalan. Rupanya truk hitam tersebut langsung menabrak mobil polisi serta bus yang membawa tahanan hingga kembali. Para polisi dan para tahanan terluka pasca kejadian tersebut. Selanjutnya, salah satu tahanan mencoba mengambil kunci di saku polisi untuk membuka borgolnya. Kemudian, ia melihat keluar untuk melarikan diri. Para tahanan lainnya beramai-ramai memecahkan kaca mobil untuk beraksi dan ikut serta melarikan diri. Yoo Mi-young serta Jessica ternyata masih selamat meski terdapat luka pada tubuhnya. Jessica melihat adanya kesempatan maka ia membuka pintu mobil untuk melarikan diri. Di saat itu tiba-tiba datang sebuah mobil membawa sekumpulan orang-orang bertopeng yang langsung menyerang para tahanan. Salah satu dari pria bertopeng itu masuk ke dalam bus dan mencari orang bernama No Sang-sik. Ko Yu-sung datang dan menghajar pria bertopeng itu. Perkelahian mereka akhirnya dijadikan kesempatan oleh No Sang-sik buat melarikan diri. Pria bertopeng mengejarnya hingga keluar bus, namun rupanya No Sang-sik sudah kabur dan menghilang dari tempat kejadian. Ko Yu-sung kemudian menghubungi kantor polisi menggunakan radio komunikasi di salah satu mobil kepolisian tadi, serta mengatakan kejadian yang baru saja terjadi. Dari arah belakang, tiba-tiba pria bertopeng yang sempat bertarung dengannya muncul sambil memegang kerambit dan ingin menyerangnya. Kejadian itu digagalkan oleh Yoo Mi-young. Si pria bertopeng itu akhirnya menusuk Yoo Mi-young dengan kerambitnya. Ko Yu-sung yang melihat kejadian itu segera berlari dan menghajar pria bertopeng itu. Perkelahian mereka kembali terjadi, namun dari arah kirinya tiba-tiba sebuah mobil menabrak Ko Yu-sung hingga terkapar tak sadarkan diri. Di dalam mimpinya itu, ia mengingat apa yang menyebabkan ia di penjara, dan adegan selanjutnya, Yosung sadar telah berada di rumah sakit.
Park Chol dan Oh Gutak muncul, mengunjungi mereka di rumah sakit. Kondisi Yu Myung rupanya belum sadarkan diri. Karena wanita itu pernah menjadi kawan seperjuangannya, maka Park Chol dengan beringas mendatangi markas mafia dan menghajar para anggota mafia tersebut, serta menanyakan siapa pimpinan mereka. Park Chol mendapatkan jawaban jika pemimpin mereka bernama No Sang-sik, dan dari penyerangan itu Park Chol mengetahui bahwa geng timur dan pusat telah bergabung. Adegan selanjutnya kita ditunjukkan Jessica yang berhasil kabur menyamar menjadi petugas medis. Jessica sempat menghubungi temannya untuk dibuatkan paspor dan tiket. Di ruang kepala polisi, detektif Kim Chang-sik baru saja masuk dan memberitahukan kepada atasannya nama-nama para tahanan yang kabur dan yang berhasil ditangkap kembali. Setelah keluar dari ruangan kepala polisi, detektif Kim bertemu dengan Oh Gutak yang rupanya datang menemui kepala polisi untuk menanyakan kasus No Sang-sik. Kepala polisi akhirnya bercerita saat di penjara, No Sang-sik sempat menceritakan jika dirinya diancam ingin dibunuh. No Sang-sik juga berterus terang jika dia sebenarnya hanya boneka saja. Dia bukan bos mafia pusat aslinya. Bos pusat aslinya adalah pemodal besar. No Sang-sik juga membeberkan rencana dari si bos aslinya itu yang ternyata ingin menghubungi semua para politikus dan melakukan penyuapan untuk melancarkan rencananya dalam mengambil alih semua perbankan di negara ini. No Sang-sik juga bercerita jika dia menyimpan buku besar sebagai bukti kejahatan para mafia dan rencananya ingin memberikan kepada Yu Myung. Mendengar semua itu, Oh Gutak meminta agar melepaskan para anjing gila untuk menyelidiki kasus ini. Jadi, anjing gila di sini adalah sebutan Oh Gutak kepada para tahanan yang sempat membantunya pada kasus beberapa tahun yang lalu. Ini adalah story di film drama Bad Gay yang sempat saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian Oh Gutak mendatangi Yusung di rumah sakit dan mengajaknya untuk bergabung dengan tim investigasi khusus yang dibentuknya itu, serta menawarkan kepada Yusung jika ia berhasil memecahkan kasus, maka masa tahanannya akan dikurangi. Singkat cerita, di dalam sebuah bangunan, tim investigasi khusus bentukan Oh Gutak berada di sebuah gereja tua yang letaknya sangat terpencil. Park Chol juga bergabung dengan tim tersebut. Misi pertama mereka bertiga adalah menyelidiki dan menangkap para tahanan yang kabur dalam kejadian penyerangan di jalan raya tersebut, salah satunya Jessica. Rupanya Park Chol mengenal wanita itu karena mereka sama-sama bermain di perjudian ilegal secara online. Park Chol tahu kemana ia harus pergi jika ingin mengetahui keberadaan Jessica. 2007년 7월 검 Maka Park Chol datang menemui seorang pria di rumah makan. Pria yang ingin ditemuinya tampak tengah memalak para pelanggan di tempat itu, yang akhirnya terkejut di saat menyadari kehadiran Park Chol di tempat itu. Park Chol meminta kepada pria itu untuk membantunya mencari keberadaan Jessica. Namun sebelumnya, Park Chol sempat memberikannya hadiah dikit dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Adegan selanjutnya kita ditunjukkan Jessica yang sedang berada di toko pakaian, bertemu dengannya serta terjadi adegan peluk-pelukan. Rupanya orang yang sempat dihubungi Jessica tadi untuk membantunya membuatkan paspor serta memberikannya tiket untuk kabur adalah pria tersebut. Lalu adegan selanjutnya Oh Gutak serta kedua timnya ingin menangkap Jessica. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun pada akhirnya Jessica tetap menyerahkan diri. Kembali ke markas di gedung tua, Oh Gutak serta kedua timnya akhirnya berhasil menangkap satu dari 4 buronan yang mereka cari, yaitu si Jessica. Jessica yang sedang diikat itu mendengar pembicaraan Oh Gutak dengan Park Chol serta Yosung mengenai target buronan mereka berikutnya, bernama Kim Chang-sik. Jessica akhirnya mengatakan bahwa sangat mengenal Kim Chang-sik ini. Dia tahu cara bagaimana menangkapnya, yaitu dengan menggunakan wanita yang sangat dicintai oleh Kim Chang-sik. Oh Gutak akhirnya memutuskan untuk mengajak Jessica bergabung dengan timnya dengan hadiah yang sama, yaitu pengurangan masa tahanan, dan mereka pada akhirnya mulai mendiskusikan rencana untuk melakukan penyergapan terhadap Kim Chang-sik ini. Selanjutnya mereka tiba di sebuah perkampungan. Jessica menemui wanita yang dicintai Kim Chang-sik. Dengan bantuan wanita itu akhirnya Kim Chang-sik disergap, namun ia sempat ingin melarikan diri. Setelah acara kejar-kejaran itu, Kim Chang-sik harus rela tertangkap oleh Park Chol. Setelah itu, tiba-tiba saja dengan kecepatan tinggi sebuah mobil muncul yang hampir saja menabrak mereka. Rupanya pengendara mobil tersebut adalah detektif Kim yang datang bersama timnya, lalu mengambil Kim Chang-sik dan mengklaim bahwa mereka yang berhasil menangkapnya. Di saat mobil detektif Kim pergi, tiba-tiba Oh Gutak terjatuh. Rupanya penyakit kanker hati Oh Gutak kambuh lagi, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Oh Gutak menyerahkan kepada mereka bertiga untuk melakukan penangkapan kepada buronan yang tersisa.
Park Chol menemui bekas bawahannya dulu dan bertanya siapa sebenarnya bos pusat ini yang sosoknya masih misterius. Bawahannya itu menjawab bahwa ada seorang pria bernama Ketua dan mengatakan keberadaannya. Di sisi lain, Jessica dan Yong Soo mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Kim Chang Sik. Mereka ingin menanyakan di mana keberadaan No Sang Sik. Jawaban dari Kim Chang Sik adalah banyak buronan yang kabur dan pergi ke terminal selanjutnya. Salah satu buronan bernama Park Sung Tae yang baru saja membunuh 2 orang polisi yang sedang patroli. Rupanya Park Sung bersama No Sang Sik di tempat itu. Singkat cerita, Park Chol beserta kedua tim khusus itu menemui Han Mi Jung untuk mencari informasi. Namun mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Mereka akhirnya pergi. Han Mi Jung rupanya menyelinap keluar untuk menemui Park Sung Tae. Tanpa ia sadari, rupanya tim pasukan khusus membuntutinya sejak tadi hingga terhenti di sebuah tempat karaoke. Di dalam ruang karaoke itu, wanita tersebut bertemu dengan Park Sung Tae. Setelahnya, Park Sung Tae menghajar wanita itu tanpa ampun, bahkan ingin membunuhnya. Di sisi lain, Yong Soo sempat melihat keberadaan No Sang Sik. Kemudian ia mengejarnya. Park Chol dan Jessica melanjutkan pencarian ke ruangan karaoke, tempat keberadaan Park Sung Tae yang ingin menghajar Han Mi Jung. Di depan pintu, Jessica kesulitan membuka pintu tersebut. Kemudian Park Chol datang dan dengan mudahnya menghancurkan pintu itu dengan palu godam. Park Sung Tae dihajar oleh Park Chol hingga terkapar, serta berhasil menyelamatkan Han Mi Jung. Sedangkan Yo Sung juga berhasil menangkap No Sang Sik dan membawanya ke markas. Di dalam markas, No Sang Sik menceritakan semuanya. Jika yang membunuh sahabat Park Chol serta beberapa orang lainnya adalah si bos pusat yang dikenal dengan nama Ketua. Dia adalah mafia Yakuza bernama Yoshihara yang berasal dari negara Jepang. Pria dengan tato yang memenuhi badannya. Mereka menggunakan semua keuangan besar untuk mencari mangsa mereka, juga melebarkan sayapnya hingga ke Korea Selatan dengan menjadikan No Sang Sik sebagai pion mengelola bisnis mereka ini. Di antara lain bisnis yang mereka jalankan yaitu bisnis perdagangan organ manusia, pabrik obat-obatan terlarang, menculik tunawisma yang bertujuan untuk menguji coba obat-obatan tersebut, serta melakukan perdagangan narkotika jenis sabu-sabu yang disematkan pada mata boneka. No Sang Sik memberikan sebuah buku besar kepada tim khusus. Di buku tersebut tertulis jelas semua bisnis terlarang yang dilakukan oleh geng mafia yang ia kelola selama ini. Tiba-tiba kepala polisi datang dan menyergap tempat tersebut. Rupanya kepala polisi adalah salah satu orang yang sudah disuap oleh bos Yoshihara. Ia merampas buku dari tangan No Sang Sik, serta menyandra tim khusus. Tim khusus diikat di tiang dan ingin dibakar hidup-hidup, bersama dengan gedung yang mereka jadikan sebagai markas selama ini. Dengan kekuatan Park Chol, tali yang mengikat tubuh mereka di tiang akhirnya terlepas. Di luar markas, Kapten Ogutak datang dan menghajar semua pasukan polisi yang menjaga markas mereka. Setelah itu, pasukan polisi lainnya datang untuk menangkap semua polisi yang berkhianat. Tim pasukan khusus akhirnya berkumpul. Mereka mengobrol dan kebingungan untuk mencari tahu di mana markas para mafia itu saat ini. Karena petunjuk satu-satunya yaitu buku dari No Sang Sik tadi telah dibawa pergi oleh kepala polisi yang sudah berkhianat. Di saat mereka kebingungan itu, datang detektif Kim dan mengatakan di mana mereka harus pergi. Singkat cerita, tim pasukan khusus pun segera beraksi dengan mendatangi tempat yang dijadikan sebagai pabrik obat-obatan para mafia Yoshihara. Di tengah perjalanan, Park Chol meminta bantuan kepada kawannya yang ia sebut sebagai Kaki Goblin. Kaki Goblin mendapatkan misi menyamar sebagai tukang antar makanan. Ia dipanggil Kaki Goblin bukan tanpa sebab. Rupanya kedua kakinya itu sangat cekatan dan kuat dalam menghajar satu persatu musuh. Kaki Goblin berhasil masuk lebih dulu dan menghajar pasukan musuh di bagian penjagaan tim. Sedangkan Ogutak bersama tim tiba dan langsung terjadi pertarungan dengan pasukan pekerja di pabrik itu yang berjumlah puluhan orang. Adegan gebuk-gebukan pun terjadi. Singkat cerita, Park Chol mengejar bos Yoshihara yang ingin kabur sampai ke rooftop yang terdapat helipad serta helikopter yang sudah standby. Hingga pada akhirnya Park Chol berhasil memenangkan pertarungan, meski sempat merasakan bagaimana alotnya si bos Yoshihara ini. Tim khusus plus Kaki Goblin akhirnya berhasil membasmi para mafia tersebut. Mereka berjalan keluar dan seperti film-film India zaman dulu di mana polisi akan datang setelah kelar partinya. Klise banget lah. Pasukan polisi yang dipimpin oleh Detektif Kim itu muncul. Detektif Kim terkejut dan orang-orang yang berjumlah puluhan bahkan nyaris ratusan hanya diberantas oleh 5 orang saja.
Dengan kematian si kepala polisi itu, maka hadiah yang dijanjikan oleh para tim khusus pun dibatalkan. Namun ada yang tetap masih berjalan hingga saat ini, yaitu mereka akan selalu dibutuhkan untuk menjadi tim anjing gila yang akan siap membasmi para pelaku kejahatan di luar sana. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Tama undur diri. Salam jangan lupa bahagia.